Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum memulai proses pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya, untuk ketua kelasnya, Pak Roji, untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi Min zulumatil wahmi wa akrimna wa akrimna binuril fahmi binuril fahmi waftah alaina waftah alaina bima'rifatil ilmi bima'rifatil ilmi wasahhil lana wasahhil lana abwaaba fadlik abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Amin. Ya, setelah berdoa, mari kita berselawat. Semoga nantinya pada hari kiamat kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Musholana nilna muna jalalana wa farhana wa jaruan jazawajahu wa bisru azhamulana. Musholana nilna muna jalalana wa farhana ya nasudini bil liqaya ayyuhari ayyuna hadza jamalul mustafa maruhum la hasana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil busyra salatan mubashshirna biha wa aulana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ya, setelah berselawat, Bapak absen terlebih dahulu ya. Nah, kelas ini udah pada masuk semua? Ya, nggak ada yang izin ya? Lagi yang sakit, ya. Setelah Bapak absen, apa kabar kelas ini? Sehat? Udah siap untuk mengikuti proses pembelajaran? Semangat ya. Ya, sebelum Bapak melangkah lebih lanjut untuk membahas materi kita pada pagi ini, minggu lalu kita membahas tentang apa? Sholat. Sama ya, materinya sama, tapi tujuannya yang berbeda ya. Iya, kemarin kita membahas tentang sholat. Bapak mau tanya dulu, Saifullah, kemarin kita membahas tentang sholat. Apa sih pengertian sholat itu menurut bahasa?
dulu buat ya, kembali satu lagi lah ya. Ya, untuk mengingat kembali pelajaran kita minggu lalu kita ada mau bahas tentang syarat apa? Bapak mau tanya, siapa? Ada berapa itu syarat wajib sholat? Ada 6. Ya, apa saja? Beragama Islam, suci dari haid dan nifas dari wanita, berangkat sehat, kali menjaga tidak serta telah sampai dakwah kepadanya. Iya, ada 6. Betul atau salah? Apa yang disebutkan teman kalian? Betul. Nah, baik, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Setelah mengikuti pembelajaran melalui metode ceramah, tanya jawab dan diskusi, nantinya kalian itu yang pertama dapat menjelaskan rukun sholat dengan tepat, dan yang kedua kalian dapat menjelaskan sunnah sholat dengan tepat, dan yang ketiga kalian dapat menjelaskan waktu-waktu sholat fardu 5 waktu dengan tepat. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Dapat dipahami? Ya, setelah tadi Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Coba sebelum lebih lanjut, coba kalian amati gambar ini. Ya, siapa yang bisa jelaskan tentang gambar ini? Ya, apa ini? Jadwal dan waktu sholat. Jadwal dan waktu sholat. Atau salah nih jadwal sholat atau waktu sholat? Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok, di mana nanti kelompok 1 itu akan mendiskusikan tentang sunnah sholat dan bagaimana sikap kalian ketika melihat teman kalian yang tidak melaksanakan sholat. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang rukun sholat dan bagaimana menurut kalian cara melaksanakan sholat bagi orang yang sakit. Dan yang ketiga, kalian diskusikan waktu sholat fardu 5 waktu dan bagaimana sikap kalian ketika melihat teman kalian yang sering menunda waktu sholat. Ya, baik, Bapak akan bagi kelompok 3 kelompok ya. Untuk sebelah kiri Bapak ini kelompok 1, dan yang ini untuk kelompok 2, dan yang sebelah kanan Bapak itu untuk kelompok 3. Paham? Nah, sekarang kalian silahkan berdiskusi. Bapak kasih waktu. Nanti perwakilan 2 orang setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham atau tidak? Nah, ayo. Jadi yang kita tembak-tembak satu adalah tentang sunnah sholat, yang kedua bagaimana sikap kalian ketika melihat teman kalian yang tidak melaksanakan sholat. Sunnah sholat dibagi 2, yaitu sunnah ahad dan sunnah ahad. Oke. Dan kita selesai
Ya, anak-anak sudah pada selesai untuk diskusinya? Setelah kalian diskusikan apa yang tadi Bapak sampaikan, yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian, masing-masing 2 orang perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham sampai sini? Sudah dipilih temannya yang mau maju ke depan? Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Ya, sini. Hadap ke teman kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pertama tentang sholat. Jadi sunnah sholat itu dibagi 2, yaitu sunnah akad dan sunnah hayat. Sunnah akad adalah apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi, dan sunnah hayat apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnah hayat meliputi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekah, memandang ke tempat sujud kecuali membaca asyhadu alla ilaha illallah, membaca doa istiftah, tumakninah sebelum atau sesudah membaca surah Al-Fatihah, mengucapkan lafaz amin sesudah membaca Al-Fatihah, membaca surah selain surah Al-Fatihah, setelah membaca surah Al-Fatihah, mendengarkan bacaan imam bagi makmum, mengeraskan suara pada 2 rakaat utama salat maghrib, isya dan subuh, membaca takbir intiqal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dan rukuk. Dan juga ada sunnah meliputi pertama duduk tasyahud awal, kedua membaca sholawat pada tasyahud awal, dan terakhir membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang kedua, tanggapan kelompok kami tentang menyikapi apabila melihat teman yang tidak melaksanakan sholat, dengan menasihatinya serta mengajaknya untuk melaksanakan sholat bersama-sama dengan bahasa ajakan yang baik, tanpa mengejek atau mencelanya. Karena tugas kita sesama muslim yaitu saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Iya, dari presentasi kelompok pertama ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham semua? Ya. Tepuk tangan dulu. Ya, kita lanjut untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, siapa? Ayo. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang rukun sholat bersama kelompok kami. Ada 13 rukun sholat yang terdiri, yaitu yang pertama ada berdiri dengan betul, 2 niat, 3 takbiratul ihram, 4 membaca surah Al-Fatihah, 5 rukuk dengan tumakninah, 6 iktidal dengan tumakninah, 7 sujud 2 kali dengan tumakninah, 8 duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, 9 duduk bagi tahiyat akhir, 10 membaca tahiyat akhir, 11 membaca salawat, 12 memberi salam, dan yang terakhir 13 tertib. Tumakninah dalam sholat adalah berhenti sejenak untuk menenangkan hati dalam rangka melakukan gerakan sholat untuk lebih lanjut. Adapun menurut hasil diskusi untuk kami, bagaimana melaksanakan sholat bagi orang yang sakit. Jika sedang sakit dan tidak mampu berdiri, kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Apabila duduk pun tidak mampu, diperbolehkan melakukan sholat dengan berbaring.
Sekian diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Jadi intinya orang sakit tetap melaksanakan karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Ya, tepuk tangan lagi. Ya, untuk kita lanjutkan untuk kelompok 3. Ya, siapa perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai waktu pelaksanaan sholat. Adapun waktu pelaksanaan sholat yang pertama ialah sholat subuh. Sholat subuh dimulai ketika terbitnya fajar shodiq, yaitu ketika cahaya putih membentang di arah ufuk. Dan berakhirnya waktu sholat subuh ialah ketika sinar matahari terbit atau sinar matahari pertama kali muncul. Dan yang kedua ialah waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit ke arah barat. Sedangkan berakhirnya waktu sholat zuhur ialah ketika panjang bayangan sama dengan panjangnya benda. Yang ketiga ialah sholat asar. Sholat asar dimulai ketika panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Sedangkan berakhirnya waktu sholat asar ialah ketika bayangan 2 kali lebih panjang dari panjang suatu benda. Dan yang keempat ialah sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai ketika matahari terbenam sepenuhnya. Sedangkan sholat maghrib berakhir ketika seluruh cahaya merah dari matahari di langit telah hilang. Dan yang kelima ialah sholat isya. Sholat isya dimulai ketika hilangnya cahaya merah dan segala sinar matahari di langit. Waktu sholat isya berakhir ketika telah masuk sepertiga malam yang kedua. Dan tanggapan kami mengenai orang ketika melihat teman yang suka menunda waktu sholat ialah mengingatkannya akan mengajaknya untuk melaksanakan sholat tepat waktu dan menjelaskan bahwa sangat banyak keutamaan ketika kita melaksanakan sholat tepat waktu. Di antaranya mendapat pahala kebaikan sangat besar dan merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini untuk kelompok 3? Tidak. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya, setelah tadi kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, alhamdulillah semua kalian dapat menjawabnya dengan tepat. Ya, adapun yang tadi kelompok pertama membahas tentang sunnah apa? Sunnah sholat. Sholat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Di mana sunnah ab'ad ini adalah sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat itu sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya, macam-macam sunnah ab'ad itu. Yang pertama duduk tasawuf awal, yang kedua membaca selawat pada tasawuf awal, ketiga membaca selawat atas keluarga Nabi pada tasawuf akhir. Adapun sunnah hayat, yang pertama mengangkat tangan, ketiga takbiratul ihram, yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekah. Yang ketiga memandang ke tempat sujud kecuali membaca asyhadu an la ilaha illallah. Yang keempat membaca doa iftitah. Yang kelima tuqmaninah sebelum atau sudah membaca surah Al-Fatihah. Habis itu mengucapkan lafal amin sesudah membaca Al-Fatihah. Yang ketujuh membaca surah selain surah Al-Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah. Kedelapan mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Yang kesembilan mengeraskan
suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh. Yang ke-10 membaca takbir intikal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku. Itu sebenarnya kalau rukun sholat tadi yang teman kalian presentasikan kelompok 2 ya tadi ya. Ya itu sudah benar, ada 13. Yang pertama berdiri betul, artinya berdiri tegak. Habis itu yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima rukuk dengan tumaninah, keenam iktidal dengan tumaninah, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumaninah, kedelapan duduk antara 2 sujud, yang kesembilan duduk bagi tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca selawat, memberi salam dan tertib. Ya, tadi kelompok 2 diskusinya tentang bagaimana kalau orang yang sedang sakit ya, itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Karena sholat adalah yang paling pertama nanti dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana hadis mengatakan awalu ma yuhassabu alaihi abdu yaumal kiamat sholat. Yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Ya, lanjut waktu sholat fardu 5 waktu ya. Yang pertama zuhur, awalnya dimulai ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit ke arah barat dan akhirnya berakhir ketika masuk waktu asar, yaitu ketika panjang bayang sama dengan panjang benda. Berapa jumlah rakaat sholat zuhur? Waktu asar dimulai ketika panjang bayangan sama dengan panjang bendanya, berakhir ketika bayang 2 kali lebih panjang dan dari panjang suatu benda. Berapa rakaat asar? Habis itu maghrib dimulai ketika matahari terbenam sepenuhnya, berakhir ketika seluruh cahaya merah dari matahari di langit telah hilang. Berapa rakaat sholat maghrib? 3. Adapun isya dimulai ketika hilangnya cahaya merah dan segala sinar matahari di langit, berakhir ketika telah masuk sepertiga malam yang kedua. Berapa rakaat isya? 4. Yang terakhir adalah subuh, dimulai ketika terbit fajar shadiq, yaitu ketika cahaya putih membentang di arah ufuk, dan berakhir ketika sinar matahari terbit atau sinar matahari pertama kali muncul. Berapa rakaat tersebut? 2. Nah, sampai di sini paham? Baik. Sekarang Bapak tanya, buku kalian sudah paham semua kan? Tanya dulu. Iya, siapa? Sunnah di dalam sholat itu ada berapa? Apa saja? Iya, sunnah, abad dan yuk tepuk tangan dulu. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Acungkan tangannya. Rukun sholat itu ada berapa? Ya, ada berapa? Ada 13. Iya, ada 13. Salah satunya adalah Niat. niat. Iya. Sudah paham semua? Siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi kita pada pagi ini? Saya Pak. Iya, Bapak. Sunnah dalam sholat terbagi menjadi 2, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Kemudian rukun sholat itu terdiri menjadi 13. Dan yang pertama berdiri betul, dan yang kedua niat, 3 takbiratul ihram, dan yang keempat membaca surah Al-Fatihah, dan yang kelima rukuk dengan tumaninah, dan yang keenam iktidal dengan tumaninah, dan yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumaninah, dan yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, dan yang kesembilan duduk bagi tahiyat al-akhir, dan yang ke-10 membaca tahiyat al-akhir.
Dan yang ke-11 membaca sholawat, 12 memberi salam, dan yang ke-13 tertib. Kemudian waktu sholat terdiri menjadi 5, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, setelah tadi teman kalian simpulkan sudah benar semua. Sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas, ya. Mana? Coba kalian perhatikan tugasnya. Sudah Bapak siapkan, ya. Ini ada di buku LKS kalian, ya, di halaman 18, ya. Nanti kalian langsung kerjakan. Dan minggu depan nanti kita akan koreksi. Paham sampai di sini? Iya. Jadi pesan Bapak jangan sampai tinggalkan sholat. Karena tadi sudah Bapak bilang hadisnya awalul ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamati sholat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam